Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dengan suasana pagi yang cukup cerah ya, ini banyak ayam, suara-suara ayam yang berkokok. Kali ini kita akan membuat video untuk tutorial ya teman-teman, karena memang banyak teman-teman yang request untuk membuat tutorial. Nah, ini saya buatkan tutorial pembuatan pompa hidram. Ini ukuran terkecil dengan model yang bahan-bahan yang mudah ditemukan di lokasi ya teman-teman, di lokasi. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama T nya 1 ya teman-teman, kemudian elbow nya 1, shock drat 1 in ke setengah in seperti ini ya. Ini 1 in kan dratnya ya, shocknya setengah in, jadi 1 ke setengah itu harus ada 1, 2, 3. Nah, harus ada 3. Nah, kemudian teman-teman siapkan pipa bisa Rucika ya, bisa Maspion, yang tapi yang C, syaratnya yang C, jangan yang tebal. Nah, yang tebal harus yang C. Kenapa? Karena nantinya untuk membuat posisi shock drat ini masuk ke T ini, posisinya bisa pas seperti ini, itu karena dimasukkan ke, nah, jadi lubang PVC yang C itu, nah ini kesini itu ngepres pas ya, set. Nah, nanti teman-teman lumuri dengan lem dulu, lumuri dengan lem, tunggu setengah kering baru ini masukkan. Nah, setelah itu nanti kita potong, nah, lalu kita masukkan ke bagian shock ke sini. Nah, kemudian apalagi yang harus disiapkan teman-teman, yang kedua adalah ini Tusen klep ya. Tusen klep kalau memang teman-teman beli di lokasi perkampungan memang jarang ada. Kalau lokasinya di perkotaan mungkin ada ya, tapi kalau di perkampungan itu jarang ada. Maka teman-teman harus membelinya secara online dulu. Ini untuk klep Hunter, fungsinya ini Tusen klep, ukuran 1 in, mereknya Pina. Nah, kalau ini, nah ini Ford klep ini biasa ada di toko bangunan, ada ya, di tempat-tempat yang jual pipa gitu ada, biasanya ini ada. Ini Ford klep ukuran 1 in ya, jadi dratnya 1 in, ini ukuran 1 in gitu ya. Nah, kemudian untuk ke tabungnya, nah ini harus disiapkan itu adalah lock shock 1 ke 2 atau 2 ke 1. Untuk dopnya adalah dop 2 in untuk penutup tabung. Nah, kemudian untuk di Ford klepnya ini, karena di dalamnya ada perubahan, jadi ada juga yang harus teman-teman siapkan. Nah, seperti ini ya. Ini baut 12 dengan panjang sekitar 13 cm ya. Ini kepala bautnya dipotong seperti ini. Nah, ini spring ini didapat dari Tusen klep. Jadi di Tusen klep ini nggak usah pakai springnya dicabut, dipindahin ke sini ya. Nah, sebagai pengganti beban. Nah, kemudian untuk daun klep ini ya, karetnya ini teman-teman bisa menggunakan bebas ya. Yang penting bahannya rata gitu. Kalau ini saya menggunakan karet ureta ya. Ini memang susah didapatkan, cuman ada pilihan lain, teman-teman menggunakan bekas sandal berbahan karet ya, seperti sandal swallow bisa juga, cuma memang ketahanannya nggak lama gitu. Tapi untuk percobaan bisa dicoba. Jadi ukurannya harus
kita ukur dulu. Nah, di sana kan ada penahannya. Nah, jadi untuk ukuran daun klepnya ini teman-teman sesuaikan aja, nanti dipotong sebulat mungkin. Nah, nanti kalau udah dibuatkan, nah ini di bawah kan ada baut 3 ya, dan ring. Nah, ini tujuannya untuk mengatur bukaan klep ya. Jadi nanti si ring ini akan mentok di sini di lubang bawah. Nah, jadi nanti bukaan klep itu bisa diatur ya. Kalau misalkan terlalu membuka, nanti tinggal ditambah lagi, ringnya dipindahin ke sini, tambah mur lagi gitu ya. Jadi ini nanti semakin atas. Nah, dipasang. Nah, kemudian di atas flat klepnya itu teman-teman lubangi menggunakan bor mata bor ukuran 12. Di atasnya kita masukkan lagi ring, lalu kita pasang. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang ke sini. Nah, nanti kita tinggal siapkan tabungnya ya. Berarti harus ada pipa 2 in. Nah, ini ya salah satunya. Nanti kita buat dulu, nanti kita sambung. Tabungnya udah jadi ya, seperti ini. Nah, ini untuk lubang output. Kalaupun teman-teman nggak punya alat untuk melubanginya, kalau saya kan ada alatnya ya. Ini menggunakan mata bor hollow saw. Nah, kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan T seperti ini. Contoh yang pasang ke sini ya. Ini nanti kita gunakan sebagai output. Kalau terlalu besar nanti bisa di overstock ke setengah in. Nah, ini di atas baru dipasang tabung seperti ini. Nah, kalau saya kan ada alat untuk melubangi di sini, jadi untuk supaya bentuknya lebih simpel itu nanti seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah jadi. Jadi gambarnya seperti itu aja. Untuk tip atau rahasia pembuatannya, sebenarnya bukan rahasia, ini tinggal kreatifnya kita bisa membuat. Nah, kemudian nanti tinggal kita uji coba ya, berhasil atau tidaknya. Kuncinya di klep hantar itu harus rapat, dan di sini bebannya itu harus seimbang. Biasanya kalau kita ukur menggunakan berat, nah ini kurang lebih setengah kilo beban ini, karena kita gunakan spring tanpa menggunakan beban. Nah, jadi spring itu yang kita atur nanti tekanannya. Nah, seperti ini. Ini di elevasi di bawah 1 meter nanti bisa berjalan gitu ya. Nanti kita uji coba ya teman-teman untuk pompanya. Pokoknya untuk rasanya seperti ini. Nah, jadi bahan-bahannya ini flat klep, ini Tusen klep, ini shock drat, ini elbow, ini T ya, ini vlog shock 2/1, dan itu ada dot. Jadi teman-teman nanti bisa praktekkan di rumah. Apabila ada kendala nanti bisa hubungi saya. Jangan lupa follow ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Hidam Jaya Official. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung di uji coba. Kita uji coba ya. Ini pompanya dari ketinggian sumber air sekitar 60 cm. Dialirkan menggunakan pipa 1 inch seperempat panjang 10 meteran. Ini pompanya. Kita naikkan ke 2, 3, 4 meteran ya. Jadi air ini mancer. Nah, lumayan maksimal ya teman-teman untuk ukuran kecil dengan tinggi sumber air yang cukup minim. Nah, kalau tinggi sumber air bisa lebih tinggi, output bisa lebih besar gitu ya. Nah, jadi kendalanya teman-teman nanti apabila posisi pompa ini tidak bisa menutup, itu berarti tekanan springnya terlalu kencang. Bisa dikendorin tekanannya untuk diganti. Biasanya
skalanya pas ya, tinggal nanti di apa namanya, lebih ditarik aja gitu supaya spiralnya, bukan spiral, namanya springnya itu lebih disesuaikan untuk tekanannya. Ini bisa saya gunakan sebagai pengatur bukaan klep ya, karena tadi kalau dari bawah karena alirannya cukup minim tekanannya, jadi terhalang oleh si ring tadi ya, yang di awal itu. Kalau tekanannya kuat dari bawah tanpa menggunakan ini pun sebenarnya udah bagus. Jadi air yang turun. Oke, sekian saja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan follow ya teman-teman, dan subscribe channel YouTube Hidran Jaya Official. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.